Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono, masih dalam tutorial PHP dasar. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang percabangan pada PHP. Bagi kalian yang baru pertama kali melihat video saya tentang PHP, silahkan pelajari video-video sebelumnya dari mulai pengenalan PHP sampai dengan function pada PHP. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di percabangan pada PHP. Percabangan itu adalah sebuah istilah untuk alur program yang bercabang. Nah, program yang bercabang ini biasanya memiliki sebuah syarat atau kondisi. Jadi format penulisannya kita bisa menggunakan if, buka kurung. Nah, di sini ada syarat atau kondisi. Kemudian nanti di sini akan melakukan sesuatu. Nah, begitu. Jadi if syarat. Nah, ketika syarat itu terpenuhi, maka dia akan melakukan sesuatu. Nah, namun ada kalanya kita menggunakan lebih. Jika menggunakan lebih dari satu syarat atau kondisi, maka gunakan else if. Dan nanti untuk kondisi terakhir, apabila semua syaratnya tidak terpenuhi, kita menggunakan else. Gitu. Contohnya, jika dia syarat 1 buka kurung. Nah, di sini kita tutup dulu. Lakukan sesuatu. Nah, di sini nanti kita menggunakan else if, buka kurung, untuk syarat yang keduanya. Buka kurung awalnya. Lakukan sesuatu. Kemudian tutup kurung. Nah, kalau misalkan lebih dari 2, kita tinggal tambahkan else if lagi, buka kurung, syarat n misalkan. Lakukan sesuatu, tutup. Nah, untuk apabila semua kondisi tidak terpenuhi, syarat 1 tidak terpenuhi, syarat kedua tidak terpenuhi, syarat n tidak terpenuhi, maka tambahkan else. Nah, apa yang dikerjakan ketika semua kondisi tidak terpenuhi? Lakukan sesuatu. Ya, begitu. Ini formatnya seperti itu. Nah, untuk contohnya kita langsung saja praktekkan dalam pemrograman PHP. Oke, saya menggunakan editor Visual Studio Code dan saya akan membuat sebuah file baru namanya percabangan.php. Nah, seperti biasa kita buka dulu dan kita tutup di sini. Oke. Sekarang saya akan membuat sebuah variabel. Ini variabel, nama variabelnya misalkan belanja. Belanja sama dengan di sini 100.000. Oke. Kemudian ada sebuah logika percabangan begini. Apabila if ya, belanja ini lebih besar sama dengan 100.000, gitu ya, maka selamat mendapatkan hadiah. Oke, jika kita menggunakan satu kondisi seperti ini, ada sebuah kondisi jika berbelanja sama dengan 100.000 atau lebih, maka selamat Anda mendapatkan hadiah. Dan sekarang kita coba jalankan script ini. Percabangan. Oke, selamat Anda mendapatkan hadiah. Itu kalau kondisinya terpenuhi. Nah, kemudian kalau ini misalkan saya ganti begini, sama dengan 100.000, apakah tetap? Tetap ya. Tapi kalau ini hanya saya kasih lebih besar gini, maka hasilnya akan kosong. Nah, supaya
hasilnya ini tidak ngeblank kosong seperti ini, kita bisa tambahkan else di sini. Echo belanja Anda kurang banyak gitu ya. Oke. Jadi kalau ini saya jalankan jadi gini, belanja Anda kurang banyak. Atau syarat ini misalkan lebih besar, kemudian ini pakai sama dengan tadi ya, sama dengan. Tapi di sini belanjanya hanya misalkan 80.000 gitu ya. Maka yang muncul belanja Anda kurang banyak. Nah, jadi kalau ini 200.000 misalkan, 200.000, maka akan muncul selamat Anda mendapatkan hadiah. Nah, begitu. Kemudian sekarang kita akan buat file baru lagi untuk percabangan 2 ya, .php. Nah, kita buka. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah percabangan dengan kondisi atau dengan syarat yang lebih dari 2. Mungkin kalian pernah mendapatkan nilai, misalkan nilainya ini 85. Oke. Dan ada sebuah kondisi atau logika percabangan if nilai lebih besar sama dengan 80 gitu ya. Ini boleh pakai spasi, boleh enggak ya? 80, maka nah di sini saya buat sebuah variabel lagi. Maka di situ nilai angka ya, itu kan nilai angka, nilai huruf ya, grade. Misalkan grade aja. Itu aja. Sama dengan A. Kemudian else if nilainya lebih besar sama dengan 70, buat grade sama dengan B. Kemudian else if buka kurung nilai sama dengan lebih besar sama dengan 60, maka sama dengan C. Kemudian else if, oke, boleh seperti itu, boleh di enter ya, buka kurung nilai lebih besar sama dengan 50, grade sama dengan D. Nah, selain itu kalau dia dapat di bawah 50, maka else kita buat sama dengan E. Nah, ini kondisinya atau logika percabangannya ya. Apabila nilainya lebih besar atau sama dengan 80, maka grade-nya A. Kalau lebih besar sama dengan 70B, 60C, 50D. Nah, apabila kondisi ini tidak terpenuhi ya, maka nilainya E. Nah, untuk menampilkannya sekarang begini, di bawah ini ditambahin, untuk menampilkannya begini ya, echo nilai dengan titik nilai, tambahkan BR ya, tambahkan BR. Oke. Kemudian echo grade dengan grade. Nah, ini untuk menampilkannya. Sekarang kita coba jalankan script ini. Kita reload.
Nah, percabangan 2. Klik. Nah, nilai 85, gradenya A. Nah, sekarang apabila di sini kita ganti dengan 65. 65, maka dia akan memenuhi kondisi yang ini ya. Berarti harusnya C dia munculnya. C. Bener ya? Gitu. Kalau misalkan 30 atau 35, sini kita buat 35, maka dia harusnya mendapat grade E. Nah, begitu ya. Nah, seperti itulah logika percabangan menggunakan lebih dari satu kondisi. Menggunakan if, else if, dan else. Nah, seperti itu. Nah, ada juga penggunaan percabangan ini menggunakan switch ya. Nah, untuk ini kan menggunakan if else ya. Ini menggunakan penggunaan switch case. Nah, contohnya begini, formatnya adalah switch TCH, oke, switch. Nah, di situ ini bisa variabelnya, ini misalkan nilainya, nilai switch nilai, kemudian nah gini nanti ada case 1 misalkan 2. Nah, di sini echo apa nih yang mau dikerjakan. Nah, gitu. Terus case ada breaknya ya, break. Oke. Terus berikutnya nanti seperti ini. Jadi tinggal ini ditambahin 2, 3 gitu ya. Terus kalau yang terakhir, misalkan yang terakhir itu di sininya bukan case lagi tapi default. Nah, defaultnya apa? Break. Nah, kemudian ditutup switchnya. Nah, gitu. Itu formatnya. Nah, dengan cara ini kita juga bisa membuatnya nih ya, menggunakan switch ya. Nah, kita tambahkan file baru. Oh, sorry. Nah, switch.php. Nah, seperti biasa kita buka, tutup. Nah, di sini misalkan menggunakan itu tadi nilai ya. Ya, misalkan nilai gitu aja. Sama dengan misalkan 3 gitu. Jadi ini kita akan coba switch. Nah, di sini switch nilai. Ini case 1 misalkan. Titik 2 echo Anda masukkan nilai 1. Break. Kemudian kita copy paste saja ini. Nah, yang di sini default Anda tidak memasukkan nilai. Yang ini 3, nah ini 2 ya. Oke, kita coba nih. 2, ini 3. Ini contoh penggunaan switch. Sekarang kita jalankan. Refresh switch ya. Nah, Anda memasukkan nilai 3 karena di sini angka 3. Kalau di sini 1, maka ya 1. Kalau 2, di sini 2, simpan, reload lagi, masukkan nilai 2. Nah, kalau misalkan ini 4, berarti kan ini tidak terpenuhi ya. 3-3-nya ini tidak terpenuhi, maka akan menampilkan ini. Anda tidak memasukkan nilai ya. Oke, untuk percabangan biasanya
para programmer menggunakan if, kemudian bisa juga menggunakan switch case ini ya. Seperti itu contohnya. Dan mungkin saya akan membuat satu contoh lagi penerapan percabangan ini dalam yang menggunakan form ya untuk menghitung. Misalkan kita membuat sebuah kalkulator sederhana ya, contohnya gini, saya akan buat nih file baru kalkulator sederhana gitu ya, .php. Nah, di sini saya akan membuat sebuah form. Actionnya saya kosongkan saja. Metodenya saya buat get misalkan. Actionnya kosong saja, karena actionnya dikosongkan ini artinya yang memproses juga filenya ini ya, file yang sama yang memprosesnya. Nah, sekarang saya akan membuat nilai 1, 2, input text name sama dengan N1. Oke, saya buat BR. Ini bisa saya copy saja. N2. Ini nilai 2. Kemudian di bawahnya saya tambahkan BR, dan di sini input submit. Tabnya submit value hitung. Oke, value hitung. Nah, ini kalau kita jalankan itu seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya ini untuk memprosesnya ya. Nah, gini. Jadi memprosesnya kita menggunakan tipe ini, kita tambahkan name ya. Name-nya proses. Jadi if (kurung) get name, bukan get name, get proses ya. Get proses. Nah, di sini saya akan mulai menghitung. Saya tekan tangkap dulu, nilai 1, N1 sama dengan get N1. Kemudian N2 sama dengan get N2. Nah, kemudian hasil variabel hasil sama dengan N1 plus N2. Nah, baru echo hasil sama dengan hasil. Oke. Nah, di sini kan ada percabangan ya, percabangan menggunakan if. Jadi if get proses gitu. Karena di sini ada proses dan formnya menggunakan get. Jadi saya tulisnya menggunakan get proses gitu. Sekarang kita coba jalankan lagi. Array proses out. Ini ada masalah get proses. Oh, ini saya tambahkan ini set, if is set get proses gitu ya. Coba reload. Oke ya. Sekarang saya tambahkan 1, 2. Oh, N2 kok tidak ada? Hasilnya 1. Sebentar. N2. Oh, ini sorry. Ini harusnya N2
ini 2. Nah gitu, 1 2, hasilnya 3. Nah itu implementasi percabangan tapi dengan satu kondisi ke dalam sebuah form kalkulator itu ya, atau untuk menghitung penjumlahan. Nah sekarang saya akan tambahkan lagi di sini, akan tambahkan sebuah pilihan ya, sebuah radio button ya. Jadi untuk memilih operatornya, apakah operatornya itu penjumlahan atau operatornya perkalian atau operatornya pembagian. Nah itu bisa kita atur. Jadi gini, operasi sorry ya. input jadi sini radio ya, input radio, name-nya operasi, kemudian value tambah. Ini penjumlahan. Tambahkan PR. Oke, operasi tambah, penjumlahan, PR. Terus operasi ini kurang, ini pengurangan. Kemudian paste lagi, operasinya kali, perkalian. Kemudian bagi, di sini pembagian. Oke. Sekarang kalau kita lihat formnya jadi begini. Nah, jadi begitu. Ada hitung. Oke. Sekarang kita buat, ditambahkan di bagian kondisi di sini ya, di percabangannya. Nah, di sini nih. Jadi pakai if buka kurung get. Di sini saja. Ini tambahkan dulu operasinya sama dengan get operasi. Nah gitu. Nah jadi if operasi sama dengan tambah, maka nah ini dimasukkan ke sini, tambah, kemudian else if buka kurung operasi sama dengan kurang, paste tapi ini diganti kurang, kemudian else if buka kurung operasi sama dengan kali, maka simbolnya diganti perkalian. Kemudian else if buka kurung operasi sama dengan bagi, nah diganti dengan pembagian, berarti garis miring ya. Nah, gitu. Hasil di sini boleh ditambahkan titik operasi ya. Nah, seperti ini aja, hasil itu aja, udah nggak usah tambahin. Sekarang kita lihat hasilnya nih, atau kalau mau dicek lagi skripnya dari atas, maksudnya adalah jika operasinya tambah maka dijumlahkan, jika operasinya kurang dikurangkan, jika operasinya kali dikalikan, jika operasinya bagi dibagi. Nah sekarang kita lihat hasilnya. Oke ya, ini kita hapus dulu nih. Nah,
12. Ini 2. Kalau saya hitung, maka error ya, karena operasinya tidak dipilih. Ya, operasinya tidak dipilih. Jadi error. Sekarang kalau misalnya saya pilih penjumlahan, hitung 14. Ya, 12, 2. Pengurangan 10 ya, 12, 2. Perkalian 24. Oke ya. 12, 2. Pembagian hasilnya 6. Nah, seperti itu. Itu contoh implementasi percabangan di dalam sebuah form PHP, form untuk perhitungan nilai. Ya. Seperti itu. Ini formnya, silahkan kalau mau dibuat seperti ini. Kemudian ini logika perhitungannya menggunakan percabangan if, else, dan else if ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk materi percabangan ini. Silahkan dipelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan, silahkan mengisi kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.